Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Motor ya untuk kesempatan kali ini. Dan di sini posisi lagi hujan ya. Untuk kali ini kita coba bahas tentang Honda Beat ya. Beat injeksi di sini sudah turun mesin ya. Kemarin tidak saya videokan, sudah saya videokan tapi hilang. Jadi filenya hilang. Di sini saya cuma untuk membahas setelah pembongkaran ya, sudah selesai. Di sini untuk menjelaskan, jadi untuk riwayat kemarin posisi Beat di sini seperti ini Mas Bro. Jadi untuk piston ini baret parah seperti ini. Ini parah sekali ya, baretnya parah sekali dan ngebulnya juga lumayan parah kemarin. Bisa dilihat sendiri. Di sini untuk posisi piston seperti ini ya, sudah kayak gini. Tentunya bisa dibayangkan sendiri Mas Bro. Jadi kayak apa boringnya itu sudah bisa dibayangkan sendiri. Ditambah lagi untuk posisi pen, kancing pennya nggak ada Mas Bro. Jadi kemarin pada waktu saya bongkar itu sudah nongol dikit. Akhirnya karena nongolnya jadi pen ini balur ya, istilahnya ngeruk di bagian linernya, di bagian buringnya jadi parah gitu ya. Dan akhirnya karena oversize-nya tidak nyampe untuk di quarter habis, tidak bersih maksudnya. Jadi di sini Beat ini saya oversize standar lagi. Jadi di buring Mas Bro ya. Sudah diburing. Kita gunakan piston original juga ya. Gunakan original semua. Terus di sini ini baru saja pemasangannya sudah selesai. Di sini sudah dipasang-pasang semuanya. Dan di sini kemarin juga bocor di bagian seal headnya, juga sudah diganti posisinya seperti ini, sudah dibersihkan ya. Kalau kemarin basah sekali. Dan selanjutnya kita akan cek sound ya di sini untuk hidupnya bagaimana setelah kita bongkar. Di sini tidak terdapat story kedipan ya, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita nanti hidupkan saja. Sudah hidup seperti ini. Nah, kalau kita dengarkan suaranya halus Mas Bro ya. Di sini saya pikir halus. Jadi tidak ada klidik ataupun itu ya. Jadi suaranya halus. Padahal posisi kemarin di sini untuk pistonnya, pennya macet Mas Bro ya. Jadi di bagian pen ini macet di bagian stangnya. Di video sebelumnya sudah saya bikin untuk tutorial cara melepaskannya ya. Jadi tidak dipukul karena nanti di bagian stangnya akan rusak kalau kita pukul-pukul. Jadi pakai tracker Mas Bro ya, di tracker. Di sini untuk posisi stang masih dipakai yang lama. Jadi digunakan kayak diamplas, tapi tidak diamplas ya. Jadi bagian tengahnya itu di bagian stang pistonnya itu luka, tapi cuman di porting ya, di porting. Kita bisa kasih gambaran seperti ini ya. Oke ya. Di sini kemarin seperti ini di bagian untuk pennya itu posisinya macet Mas Bro. Jadi bagian pen gancet di bagian stangnya. Jadi bagian stangnya di sini pennya macet sehingga tidak bisa dilepas. Jadi untuk melepaskannya terkadang ada yang dibelah pistonnya ya, ada dibelah. Tapi kalau saya tidak dibelah tapi menggunakan tracker, di tracker.
Lah kemarin untuk cara menghilangkannya baretanya itu jangan diamplas ya, karena diamplas ini akan istilahnya melebari di posisi ininya, di bagian lubang pennya. Jadi kita gunakan porting ya, di sini gunakan bor porting seperti ini. Nah, bisa beli di toko-toko ya, ada, kita juga beli ini seperti ini. Jadi nanti caranya yaitu untuk bagian yang luka kita cukup porting gunakan bor seperti ini, bukan bor tapi pakai kikir porting ya, seperti ini. Jadi di porting, jadi di bagian seringnya kan yang macet itu di bagian tengahnya karena tidak ada oli di bagian lubang pen. Nah, ini fungsi apa sih? Di sini ada lubangnya. Di sini fungsinya itu adalah untuk melumasi pen piston, yaitu melalui cipratan oli mesin di bagian ininya, sehingga melalui lubang ini. Di sini ada dua, di sini ya, maaf, di sini dan di sini ada dua. Nanti jadi pelumasan lewat ini, pennya dilumasi lewat sini. Nah, nanti kalau misalkan olinya nggak ada, otomatis pelumasan di bagian pen piston nggak ada, sehingga akan rawan gancet atau macet di bagian pennya, sehingga luka ya, seringnya luka karena sering terjadi di sini, yaitu di bagian video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas beberapa kali, yaitu ada vario, ada bit itu yang macet gancet ya. Jadi untuk pennya di sini yang luka itu di bagian urutan tengah ini, di bagian urut tengah ini, di lubang ini urutannya. Jadi nanti yang kita porting adalah di bagian tengahnya sana ya, di urutannya ini, karena di sini yang baret itu tidak di samping tapi di bagian tengah sana. Itu seringnya di situ ya, jarang kalau lukanya di pinggir, pasti di bagian tengahnya, Nah, nanti kita porting muter ya ke sana, muter. Jadi bagian pinggir jangan di porting ya. Tapi kalaupun juga di porting kadang-kadang tidak kuat karena di sini bahannya itu keras ya, banyak kuat. Jadi walaupun di porting seperti ini pakai berporting tidak kuat kadang-kadang. Tapi kalau yang posisi luka sedikit-sedikit bisa ya, karena saya juga gunakan seperti ini. Di sini saya punya dua, ada yang tirus, di sini yang agak bulat panjang kayak gini. Setelah di porting melingkar ya, jadi kadang ini muter sampai muter penuh, kadang cuma sebelah toh ya, tapi seringnya sampai penuh, atas sampai bawah ini luka semuanya. Setelah semuanya sudah kena ya di bagian yang luka, baru di amplas, tapi pelan-pelan, gunakan amplas yang tidak terlalu kasar, amplas kain ya, bukan amplas kertas, kadang tidak kuat. Nah, seperti itu untuk cara melepaskan atau juga menghilangkan baretan pen piston di sini yang macet di bagian stangnya ya, di bagian stangnya. Kemarin ini juga macet, tapi tidak terlalu parah, jadi tidak seperti yang kayak sebelum-sebelumnya. Oke, sedikit selanjutnya di sini mungkin bagi untuk yang belum tahu, kita hidupkan lagi. Setelah hidup, kita cek. Loh, Mas, itu sudah turun mesin kok masih ngebul ya? Mungkin ada yang bilang itu, Mas kok masih ngebul, katanya baru turun mesin. Oke, jangan panik Mas Bro ya, jangan panik. Karena di sini motor ini itu sebelumnya ngebulnya parah, sehingga di sini untuk knalpotnya di bagian dalamnya sana itu masih tersimpan sisa-sisa oli. Sisa-sisa oli tadi ini akan ikut kena panas di bagian depan sana, sehingga akan keluar asap ya. Jadi nanti tidak perlu risau atau juga perlu bingung ya untuk para pengguna. Jadi baru turun mesin kok masih ngebul Mas ya.
Di sini karena masih ada oli atau sisa oli di bagian knalpotnya, jadi gunakan saja atau jika pakai saja nggak apa-apa ya. Untuk knalpot nanti akan hilang sendiri asapnya ya. Nih, biasanya kalau posisi dingin pagi itu tidak keluar. Tapi setelah sering dipakai nanti akan hilang sendiri ya Mas Bro. Jadi jangan khawatir kalau misalkan tidak hilang abunya. Soalnya nanti bisa dicek misalkan sudah hampir seminggu kok belum hilang-hilang, nanti buka aja bagian knalpotnya. Kita cek di bagian tanpa knalpot. Jadi bagian manifold buangnya hidupkan tapi tanpa knalpot, ngebul apa enggak. Kalau misalkan posisi tanpa knalpot tidak ngebul berarti bagus. Berarti cuman ada oli sisa di bagian knalpotnya. Oke, mungkin penjelasan sedikit tentang habis turun mesin kok masih ngebul sudah jelas ya untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir, kalaupun juga pengen cepet, di sini kita gunakan air sabun ya. Jadi masukkan air sabun atau dicuci, ini akan lebih cepat. Tapi kalaupun juga tidak, cukup dipakai saja. Kurang lebih biasanya antara semingguan, kalau sering dipakai itu akan habis sendiri. Oke, kita aja ya Mas Bro ya untuk penjelasan. Jadi bit setelah turun mesin masih ngebul itu karena sisa oli di bagian knalpotnya. Oke, segitu saja sedikit informasi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe yang belum. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.